3 hal. Nomor satu, XBB ini adalah bagian dari Omikron. Jadi dia subvarian dari Omikron. Jadi ini masih varian Omikron juga. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya selain XBB, WHO juga sekarang sedang mengamati satu subvarian lain dari Omikron yang namanya BQ1. Jadi ada XBB, ada BQ1. Dua-duanya merupakan sekali lagi bagian dari Omikron. Nah, dua-duanya ternyata memang dilaporkan sejauh ini tidak menimbulkan kasus yang lebih berat daripada Omikron lain, sehingga tadi sesuai dengan data yang ada di kita, makanya kasusnya juga tidak berat sama dengan Omikron yang lain, tetapi memang diduga bisa escape, bisa menghindar dari imunitas yang ada begitu. Karena itu kemungkinan infeksi ulang memang akan lebih sering terjadi, terutama mereka yang kena infeksi sebelum Omikron, gitu ya. Jadi kena infeksi dari gelombang-gelombang yang lalu. Apakah akan ada kenaikan kasus atau tidak, kita lihat dari beberapa negara memang ada kenaikan kasus, dan di kita juga ada kenaikan kasus nampaknya. Tetapi yang mesti kita ketahui, poin yang ketiga ingin saya sampaikan adalah bahwa dari waktu ke waktu memang mungkin saja COVID ini akan ada varian baru atau subvarian baru. Kita ketahui skenario yang dibuat ada 3 kemungkinan gitu, tentang varian-varian baru ini. Yang pertama namanya base scenario, artinya skenario yang standar, di mana kalau toh ada varian baru kurang lebih sama dengan varian atau subvarian sebelumnya, situasinya masih terkendali, orang memang masih tetap harus mendapatkan vaksin, juga mungkin harus mendapatkan booster, itu yang base scenario. Dan nampaknya ini yang terjadi, dan ini juga yang terjadi pada XBB dan BQ1 ini. Tapi ada skenario kedua yang namanya best skenario terbaik, yang kita harapkan kalau ada varian baru atau subvarian baru, itu lebih ringan dari varian atau subvarian sebelumnya, dan juga sehingga orang tidak perlu diulang-ulang lagi mendapatkan booster misalnya. Itu skenario yang kedua. Tapi sekali lagi yang sekarang berjalan namanya skenario yang pertama. Tapi memang masih ada kemungkinan, walaupun kemungkinan itu kecil sekali, skenario yang ketiga, yaitu yang disebut sebagai worst scenario, skenario yang paling buruk, kalau nanti ada varian baru yang lebih berat daripada yang sekarang ada, sehingga membutuhkan penyesuaian dari vaksin. Tapi itu kita harapkan tidak terjadi. Tapi 3 kemungkinan itu memang masih ada, dan karena itulah sampai sekarang kita masih dalam pandemi COVID, dan kita masih tetap harus ya menjaga supaya situasi dapat lebih terkendali dengan baik. Oke, baik. Pak Chandra, Anda mengatakan tadi sebetulnya setelah adanya varian-varian yang telah masuk ke Indonesia, nantinya juga ada subvarian yang mana juga datang bergantian. Apakah juga dapat diartikan sebetulnya pandemi masih lama begitu ataupun tidak berkesudahan? Ya, tunggu dulu satu-satu ya. Nah, sekarang saya teruskan sedikit yang tadi yang XBB. XBB itu kalau data WHO beberapa hari yang lalu dikemukakan prevalensi atau jumlahnya sekitar 1,3%, dan sudah dari dunia ya, dan ada di 35 negara. Sementara yang BQ1 yang tadi kita belum sebut sebenarnya, yang BQ1 itu prevalensinya lebih tinggi atau jumlahnya lebih banyak, sekitar 6%, dan itu sudah ada di 65 negara. Jadi memang itu gambarannya. Jadi BQ1 sebenarnya lebih banyak saat ini daripada XBB di dunia, walaupun di Indonesia yang dilaporkan adalah yang XBB. Kita belum dengar laporan yang BQ1. Soal apakah pandemi masih lama atau tidak, sekali lagi seperti saya sampaikan, ada 3 skenario itu. Jadi kalau nanti toh ada varian baru terkendali, atau subvarian baru itu tidak menimbulkan masalah kesehatan yang berarti, tentu mungkin saja pandemi itu dicabut. Kalau kita ingat pada waktu pandemi sebelum ini, namanya pandemi H1N1 tahun 2009, pandemi H1N1 2009 itu pada tahun 2010 dinyatakan pandemi itu berhenti. Tetapi pada waktu pandemi berhenti, WHO mengeluarkan 3 pernyataan. Nomor satu, walaupun pandemi berhenti, virusnya masih ada dan masih bersirkulasi. Itu dinyatakan pada tahun 2010, dan tahun 2022 ini virus yang dulu tuh yang H1N1 itu sampai sekarang masih ada. Jadi kalau nanti pandemi COVID berhenti, maka virusnya memang mungkin masih ada, mungkin masih bersirkulasi, dan sepanjang tidak menimbulkan masalah berarti pada situasi kesehatan masyarakat, kita memang harus menyadari bahwa itu masih ada. Sama juga seperti pandemi yang terjadi pada 10 tahun yang lalu, 2009 ini. Oke, baik. Tapi Anda menilainya untuk penanganan COVID-19 di Indonesia hingga sejauh ini pemerintah melakukan hal yang tepatkah atau Anda melihatnya sebetulnya pemerintah sudah abai hingga saat ini? Saya kira bukan hanya pemerintah Indonesia, semua pemerintah melakukan upaya-upaya maksimal untuk mengendalikan COVID di negara masing-masing. Tetapi kita juga harus menyadari dengan sudah berjalan 2 tahun, hampir 3 tahun sebenarnya sekarang, karena kan COVID itu kan Desember 2019, jadi Desember ini sudah akan 3 tahun. Maka tentu saja ada orang yang lelah, ada orang ini bertanya kapan ini berhenti atau selesai atau tidak selesai begitu ya. Jadi yang saya anjurkan adalah
sepanjang situasi masih masih berfluktuasi seperti ini, kita harus tetap menjaga agar situasi bisa kita kendalikan. Artinya kita tidak boleh abai, kita tetap menjaga agar kita tetap terhindar dan bisa terlindungi dari perkembangan COVID yang masih ada nampaknya sejauh ini.